Ya, pemirsa sekalian kita tahu bahwa pada saat ini kita ada di abad 21. Ini abad yang luar biasa yang sungguh exciting gitu ya, Ya, membuat suatu kegairahan yang luar biasa yang ya. tidak sama tentunya dengan abad-abad sebelumnya. Dan sepertinya kita hidup dalam suatu masa percepatan, Dep. Oh ya? Informasi sungguh cepat gitu Ya ya. betul. Kemudian kita traveling seakan-akan dunia ini menjadi shrink atau lebih mengecil gitu ya. Batas-batas negara sepertinya berkurang, kemudian cara orang berbisnis juga berbeda, cara orang melakukan kehidupan juga berbeda. Nah, sepertinya kita memasuki suatu masa yang kita sebut pada saat ini yaitu digital revolution gitu Digital ya. revolution. Digital revolution. Nah, kita akan berbicara dengan topik ini dalam suatu topik yang kami percaya ini akan sangat menarik dan memberikan inspirasi bahkan membangun kehidupan setiap daripada pemirsa sekalian, menampilkan seorang narasumber yang pakar yang sangat hebat dan pasti akan menjadi berkat buat kita semua ya. Siapa? Ya, Rudy Ramawi ya. Wow, Pemirsa sekalian, kita akan banyak belajar tentang apa itu digital revolution dan apa yang harus kita lakukan baik untuk bisnis maupun keluarga kita ataupun dalam kehidupan rohani kita. Betul, memasuki digital revolution ini. Oleh sebab itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita sama-sama saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Rudy Ramawi mendapat gelar sarjana pada jurusan Teknik Kimia dari University California, Berkeley, Amerika Serikat. Memulai karir tahun 1994 sebagai Procter & Gamble, kemudian tahun 1999 menjadi Managing Director untuk perusahaan recording musik di Malaysia. Pulang ke tanah air pada tahun 2005, menempati posisi Presiden Director and Regional Marketing Director di Asia Tenggara, serta posisi mencengangkan lainnya. Bahkan sebelum menjadi Country Head Google Indonesia yang pertama, Rudy Ramawi pernah pula menjadi Director Programming and Production dari salah satu stasiun televisi terkemuka di Indonesia. Saat ini Rudy Ramawi menjabat sebagai Vice Chairman di salah satu perusahaan e-commerce yang sedang berkembang sekali di Indonesia. Dalam episode Digital Revolution, Good News akan berbagi kepada pemirsa bagaimana era digital ini mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang terpentingnya lagi, Good News akan mengupas betapa digital revolution juga dapat membantu kita dalam menyebarkan kabar baik ke orang banyak. Saksikan selengkapnya hanya di Good News program. Internet user di seluruh dunia sekarang ini sudah lebih dari 3,3 miliar. Sudah lebih dari 50% ya. 50% dari populasi di penduduk dunia. dunia. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Number of internet users in the world, live, Ini yang lagi online atau? total internet users. Oke, wow. Both yang online dan yang 3 tidak miliar yang online. 371. Betul, jadi Banyak banget ya. separuh dari penduduk dunia. Wow. Udah 50% ya? Ya, di seluruh dunia, dan ini penambahannya, as you can see, ini penambahannya dalam 1 detik itu lebih dari, kalau kita hitung 1 detik, lebih dari 5 orang. Wow. Ya. Kita buka Good News dulu ya. Sure. Oke, ya pemirsa sekalian, Anda sudah menyaksikan Good News program bersama dengan kami dalam suatu topik yang pasti akan menjadi berkat buat Anda, yaitu Digital Revolution. Ada seorang narasumber yang luar biasa, pasti memberikan inspirasi dan akan memperlengkapi kita semua pada hari ini. Silakan, Dep. Ya, di studio telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Rudy Ramawi. Shalom Rudy, apa kabarnya? Shalom, Rudy. Welcome, man. Finally. Welcome to Good News program. Thank you, Iya. thank you. Suatu Luar biasa, kehormatan welcome. buat kita Iya. semua ya. Ya. Honored to be Seorang here. dengan kaliber yang luar biasa boleh ada di sini tengah-tengah kita Iya, untuk mungkin- memperlengkapi kita semua dan juga pemirsa Good News program. Iya. I'm honored. Mungkin pemirsa belum kenal gini siapa Pak Rudy Ramawi ini gitu kan. Wow. Dia ini lulusan dari Teknik Kimia di Berkeley ya. Kemudian setelah lulus kuliah pernah bekerja baik sebagai director maupun manajer ya di berbagai macam perusahaan. Ada ya. PNG, ada Sony Music Entertainment ya, ada Warner Music di Malaysia. Lalu ada juga di Axis ya. Kemudian di salah satu TV nasional di Indonesia yang paling besar ya,
dan juga di Google Indonesia. Wow. Country head loh, Deb. Iya, umur berapa sih gitu kan ya? Masih muda padahal gitu. Sekarang di salah satu perusahaan Kickstart, apa namanya? Venture capital. Venture capital yang salah satu terbesar di Indonesia ya? Yes, kita cukup aktif, sangat aktif berinvestasi di perusahaan startup teknologi baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Nah tadi ada mungkin orang tanya nih, kira-kira Pak Rudi ini umur berapa sih? Karena kalau ngeliat portfolionya doang, wah ini pasti udah 60-an gitu. Iya, kebetulan saya sangat diberkati karena sudah bisa bekerja dan berkarya selama 20 tahun lebih sedikit. Iya. Jadi sekarang kepala 4. Masih kepala 4? Kepala 4. loh. Ya, kepala 4-nya ya menjelang pertengahan kepala 4. Good. Ceritakan dong kepada kita semua tentang keluarga kamu. Gitu. Saya I'm a father of I'm a husband of one wife. Okay, good. I'm a father of 2 Yeah. beautiful children. Satu putra dan satu putri. Yeah. Ya, dan kami sangat diberkati karena kami bisa mempunyai kehidupan keluarga yang sekarang ini begitu despite semua things yang happening today in this world, kami sangat diberkati sebagai keluarga. Dan saya juga adalah cell group leader di Jakarta Praise Community Church. Yeah. Dan saya menerima Tuhan itu belum terlalu lama yang lalu, belum terlalu lama. Berapa tahun yang lalu? Itu kira-kira sekitar tahun 2009-2010. Ya. Oke. Itu saya menerima Tuhan itu justru bukan di gereja, tapi melalui cell group. Jadi melalui kelompok kecil yang di mana teman-teman yang menerima saya waktu itu apa adanya, saya pada saat itu. Emang waktu itu hidup kamu kayak apa sih secara brief aja gitu? Ya mungkin karena kesibukan mengejar karir, mengejar posisi, jadi secara prioritas mungkin dan dari sisi values apa yang saya utamakan, apa yang saya pentingkan sebagai seorang pribadi, mungkin waktu itu kurang sesuai dengan apa yang rencana Tuhan, apa yang Tuhan lihat dalam image Tuhan terhadap saya. Nah, setelah saya mengenal Tuhan, saya lebih mengenal apa yang Tuhan mau saya lakukan, image Tuhan, pandangan Tuhan terhadap diri saya, bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi sehingga dengan begitu ya saya bersyukur bahwa prioritas saya sekarang mungkin sudah lebih mendekati apa yang Tuhan mau. Good, amazing. Dan kita dengar juga Rudi juga terbiasa mementorkan orang-orang muda pada community startup. Bisa ceritakan dikit tentang hal ini? Ya karena saya sudah tidak terlalu muda lagi. jadi saya kalau saya 10-15 tahun lebih muda, mungkin saya yang dimentori dan saya yang membuat startup sendiri. Tapi karena saya kebetulan sudah diberkati dengan pengalaman bekerja dan membangun berbagai macam bisnis. Jadi apa yang saya lakukan sekarang adalah di dalam pekerjaan saya banyak berhubungan, berinteraksi dengan para anak-anak muda yang pendiri-pendirinya, foundernya startup, teknologi startup companies di Indonesia dengan visi mereka, dengan rencana mereka, dan mereka mempunyai kemampuan intelektual yang sangat luar biasa dan kemauan yang sangat luar biasa yang mungkin mereka perlu bantuan sedikit adalah pengalaman. Ya, bagaimana bahwa dari zaman dulu yang Indonesia belum mengenal yang namanya internet, terus perubahan yang begitu cepat sampai apa yang terjadi sekarang di Indonesia itu karena kebetulan saya mengalami semua itu. Betul. Dan kita masih, saya lihat kita sebenarnya masih dalam proses transisi, mungkin udah hampir habis transisinya nih ya. Kita sedang dalam proses revolution dan transformasi yang luar biasa yang hanya terjadi satu kali dan dalam kehidupan suatu bangsa karena ini this is a generational change. Nah, hari ini kita membahas tentang digital revolution. Bisa Rudi jelaskan nggak apa yang dimaksudkan sama digital revolution ini? Orang-orang mikir apa revolusi digital? Revolusi pakai digital. Sebenarnya mungkin digital revolution itu suatu term yang banyak digunakan oleh sebagian besar orang ya. Yang terjadi sebenarnya pada dasarnya itu adalah akses terhadap
teknologi dan konektivitas. Connectivity through the internet itu yang tadinya itu hanya bisa didapatkan oleh segelintir orang. Betul. Karena baik yang segelintir orang yang pendidikannya, level pendidikannya mungkin lebih tinggi, kemudian kemampuan finansial mungkin lebih tinggi, karena memang akses itu tadinya lebih mahal. Betul, dibanding sekarang ya. Dari sisi device maupun konektivitasnya dibandingkan dengan sekarang. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya adalah the democratization of access to technology. Jadi itu sekarang bisa diakses oleh masyarakat begitu luas. Tadi kita lihat internet user di seluruh dunia sekarang ini sudah lebih dari 3,3 miliar. Sudah lebih dari 50% ya? 50% dari penduduk dunia. Itu luar biasa loh ya, padahal kalau itu, kita pikir anak-anaknya aja berapa persen gitu, tapi ini udah 50%. Dan ini termasuk negara-negara di Afrika. Nah, di Indonesia sendiri penetrasi internet sekarang ini sekitar sepertiga dari penduduk Indonesia. Jadi sekitar sekarang sudah lebih dari sepertiga, sudah hampir 100 juta pengguna internet di Indonesia dan penambahannya luar biasa sekali karena rapid growth. Apalagi di Indonesia ya. Kita akan belajar lebih dalam nanti. Oke, silakan. Ya, Indonesia itu pemakai Facebook terbanyak nomor berapa? Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, luar biasa sekali hari ini kita berbicara tentang digital revolution. Oleh sebab itu jangan ketinggalan, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dikatakan bahwa generasi muda yang sekarang ini lebih banyak matanya itu menatap layar kecil daripada dibandingkan menatap matanya orang lain, sesama manusia. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Pemirsa, kami masih membahas digital revolution hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Bapak Rudi Ramawi. Ya, Rudi mungkin bisa dijelaskan ya, bagaimana digital revolution ini sudah mempengaruhi bukan hanya gaya hidup, tapi juga perilaku masyarakat modern zaman sekarang ini. Ya, mungkin perbedaan yang paling mendasar itu adalah satu, kemudahan akses terhadap informasi yang kemudian yang bisa diakses secara instan. Jadi perubahan perilaku yang terjadi itu adalah bahwa persepsi dan tuntutan akan instant gratification. Artinya begitu pada saat saya mengklik informasi apapun itu akan langsung dihadirkan di layar di depan mata saya. Itu suatu perubahan behavior yang terjadi sekarang ini, terutama di kalangan internet user yang sekarang ini di Indonesia itu internet user itu menggunakan internet secara kumulatif itu sampai dengan 5 jam per hari. Jadi per orangnya? Per user. Ya, per user, 5 jam sehari, itu banyak banget loh ya. Bisnis yang menghasilkan bisnis, ataupun untuk buang-buang waktu. Sosial media, main game online, bisnis, bertransaksi, mencari informasi. Jadi totalnya itu 5 jam sehari, rata-rata. Rata-rata tuh ya? Ini rata-rata. Jadi ada yang memakai lebih panjang lagi, 12 jam mungkin ya. 12 jam. Ya. Profil pengguna kan itu kan umurnya itu yang paling banyak itu sekitar 56% itu ada, 60% itu ada di rentang umur 15 sampai 30 tahun. Nah, di situ yang paling tinggi penggunaannya. Behavior yang instant gratification itu kemudian yang terjadi di dunia maya istilahnya. Itu kemudian juga para user itu terpengaruh juga di dunia nyatanya. Misalnya gimana? Misalnya gitu. Jadi
kalau di dunia nyata kan mungkin untuk mencapai sesuatu, ya baik itu dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan, baik itu dalam keluarga, itu kan perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran, perlu ketekunan. Nah, itu yang mungkin sekarang untuk para user yang belum bisa menanggapi digital revolution ini secara bijak itu. Jadi nggak sabaran nih. Jadi mungkin lebih kurang sabar, pengennya cepet-cepet dapat lama banget hasilnya, gitu kan ya. Dan kalau mungkin tidak mendapatkan instant gratification yang instan, itu mereka merasa bahwa oh ini bukan buat saya. Jadi mereka move on-nya itu cepat sekali. Berpindah-pindah. Jadi berpindah-pindah. Ada aspek positifnya juga karena kalau generasi yang sudah digital native istilahnya, yang memang sudah grow up dengan anak-anak kita lah ya. Dari lahir sudah ada internet ya. Itu perilaku mereka dalam mengambil keputusan itu sangat berbeda dengan perilaku kita. Misalnya kalau mereka anak-anak yang grow up dengan online games misalnya, itu cara mereka mengambil keputusan bahwa setelah ini kalau saya berhasil, saya harus bergerak ke sini. Kalau saya tidak berhasil, saya harus bergerak kemana. Itu mereka akan sudah sistematik ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Karena mereka sudah terlatih untuk itu. Karena mereka sudah terlatih untuk itu gitu. Dan teknologi yang sekarang itu adalah teknologi yang sangat dibuat untuk menjadi sangat mudah, very human. Sekarang ini orang nggak, anak-anak itu udah nggak perlu ngetik di keypad kecil-kecil itu kan, semuanya touch screen. Nah itu membuat para user itu kemudian merasa bahwa mereka itu sudah nempel, udah nggak bisa lepas lagi. Nggak bisa lepas dari ini. Sudah attach. Kita boleh keluar tanpa bawa dompet, tapi kalau keluar nggak bawa handphone rasanya kayak ada sesuatu yang missing gitu ya. Bahkan jadi dikatakan bahwa generasi muda yang sekarang ini lebih banyak matanya itu menatap layar kecil daripada dibandingkan menatap matanya orang lain, sesama manusia. Jadi semakin berkurang interaksi sesama manusia dalam hidup sosial yang sebenarnya. Yang kehidupan sosial yang nyata. Nah, ini yang kita perlu tanggapi secara bijak. Jadi itu beberapa perubahan dari sisi. Nah, saya ingin bertanya nih, dalam perilaku bisnis kan pasti ini terpengaruh banget nih. Contoh aja kalau misalnya kita mau bepergian ke satu kota atau ke satu negara gitu ya. Dulu kita akan pergi ke tour travel, sekarang udah gampang banget. Kita dapat harga yang termurah, right then gitu ya. Nah, kira-kira banyak sekali pengusaha-pengusaha ataupun toko-toko tradisional ini sekarang mereka menjerit gitu. Kami mati nih gitu. Ini menurut Rudi gimana nih? Ada dua cara memandang digital revolution ini dari sisi bisnis. Silakan. Ada cara pandang yang tadi itu, yang kami mati nih. Ada satu lagi cara pandang yang ini kesempatan luar biasa. Jadi ada dua cara pandang. Nah, kalau yang cara pandang yang kami mati itu biasanya terjadi karena mereka people fear, naturally first reaction adalah people fear what they don't understand. Gitu. Mereka nggak mau berubah gitu. Mereka takut berubah. Takut pada perubahan. Mungkin perlu overcome fear untuk belajar, gitu. Jadi kenapa saya walaupun sudah 20 tahun bekerja kemudian saya decide untuk masuk ke dunia digital karena saya I need to overcome that fear supaya saya bisa relevan untuk bisa ngobrol dengan anak-anak saya misalnya. Kuncinya relevan. Relevance, artinya kuncinya adalah relevance. To be relevant. Kalau misalnya sekarang, kalau katakan begini, kalau misalnya audiensnya Good News program ini berubah, apakah Pastor Daniel dan Debbie akan berubah juga? Kita harus mau adapt dong. Betul. Kepada perubahan selama ini tidak melanggar hukum, tidak melanggar kaidah firman Tuhan gitu ya. To be relevant, that's the key. Nah, yang ada sebagian yang mengatakan bahwa ini kesempatan luar biasa untuk menjadi lebih relevan terhadap audience ataupun customer-nya, potential customer. Kalau potential customer ataupun audience-nya tidak berubah, ya nggak perlu berubah. Toh. Nah, sebenarnya bagi orang-orang yang belum mau berubah atau takut berubah, ada nggak potensi keuntungan menurut segi pandang Rudi nih, yang sudah sangat berkutat? Mungkin bisa ceritakan sedikit kepada kami supaya kita bisa lebih mengerti. Definitely, artinya begini, kita ambil contoh, artinya begini, suatu bisnis itu sebenarnya dalam pandangan saya, itu tidak ada yang namanya bisnis digital. If you're in the business of tour and travel, bisnisnya itu tour and travel. Kalau if you're in the food business,
bisnisnya adalah bisnis makanan. Tapi Kita nggak bisa makan handphone nih ya. betul, betul. Iya, Tapi iya, yang iya. terjadi adalah supaya menjadi relevan dengan calon customer-nya, Iya. itu cara menyebarkan informasinya Iya. itu melalui platform digital. Delivery-nya. Cara bertransaksinya Iya. itu melalui platform digital. Kalau mengirim tiket istilahnya, tiket itu yang dikirim sebenarnya apa? Data toh. Iya, booking code. Booking code. Betul. Iya. Tok. Iya, Ya, iya. hanya Kita nggak booking perlu code. tiket, physical Nggak perlu tiket tiket bahkan. Iya. fisik. Nah, itu bisa dilakukan semua melalui platform digital. Betul. Tinggal merubah cara delivery-nya saja. Iya, I Jadi see. sebenarnya bisnisnya tidak ada yang namanya bisnis digital. Yang ada bisnis media, bisnis tour and travel, bisnis pendistribusian barang, bisnis retail. Yang terjadi adalah merubah cara pendeliveriannya. Iya, berarti saya melihat ada beberapa fase-fase yang terpotong nih ya. misalnya Betul, ya. ya. Oke, kita akan nanti bicara masalah yang lebih dalam lagi. Oke. Ya, pemirsa sekalian, luar biasa banget. Kami tinggal di kota Jakarta yang ya puji Tuhan memang speed internet ini relatif lebih cepat daripada kota-kota lain di Indonesia gitu ya. Hampir koneksi 4G sekarang terkoneksi di seluruh penjuru kota Jakarta, Jabodetabek gitu ya. Nah, bahkan kalau kita nyari makanan udah kita nggak perlu lagi ke sana. Maaf kata, kita mau cari tukang urut aja yang bisa ngurut Ya. kita. Banyak tukang urut sekarang udah punya blog gitu ya. Jadi mari pemirsa sekalian, Good News Program saya mengajak daripada ini kita bisa belajar untuk kita masuk dalam suatu alam perubahan digital revolution hanya di Good News Program. Tak pernah kau ingkari, tak pernah kau sangkali, kau selalu setia menggenapi janjimu, Tuhan. Tuhan, Engkau setia menggenapi setiap yang Engkau janjikan. Tuhan, Engkau setia memenuhi semua yang Engkau firmankan. Tuhan, Engkau setia menggenapi setiap yang Engkau janjikan. Tuhan, Engkau setia memenuhi semua yang Engkau firmankan. Tak pernah kau ingkari, tak pernah kau sangkali, kau selalu setia menggenapi janjimu, Tuhan. Tuhan, Engkau setia menggenapi setiap yang Engkau janjikan. Tuhan, Engkau setia memenuhi semua yang Engkau firmankan. Tak pernah
janjimu Tuhan. Selalu kan ku nanti, selalu ku imani, sampai waktunya tiba ku terima mahkota kehidupan. Sampai waktunya tiba, ku terima mahkota kehidupan. Sampai waktunya tiba, ku terima mahkota kehidupan. Sampai waktunya tiba, ku terima mahkota kehidupan. Selamat datang di Good News Program. Thank you. Oke, silakan duduk. Oke. Ya, bisa ceritakan dikit tentang lagu ini gimana, Deb? Lagu ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan, Ya, berbicara oke. tentang Tuhan itu kalau berjanji, dia pasti setia untuk mengenapinya. Dan apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan digenapi. Kita harus percaya akan hal itu. Iya. Nah, mungkin orang tanya nih, apakah ada rencana switch dari seorang TV presenter, hamba Tuhan, kemudian menjadi penyanyi rohani? Biasanya kan kebalik nih, gitu. Enggak juga sih, saya nggak punya rencana yang seperti itu. Tapi memang nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Tuhan itu tambah-tambahkan talenta saya gitu kan. Dari dulu cuman bisanya nyanyi doang, sekarang Tuhan tambahkan lagi talenta untuk ngarang lagu gitu. Jadi saya merasa kalau diberi talenta yang berlebih, ya kita harus mau untuk lebih lagi gitu mengembangkan talenta itu seperti yang dikatakan dalam Alkitab kan. Ya. Karena kalau enggak nanti kita akan diminta bertanggung jawab sama Tuhan untuk talenta-talenta yang Nah, sudah mungkin bisa dititipkan. dikasih tips sedikit, Deb. Beberapa orang mungkin punya karunia, dikasih Tuhan lagu, tapi mereka nggak tahu cara translate-nya untuk jadi sebuah album atau sebuah single gitu. Kalau kamu, pengalaman kamu gimana? Bisa cerita? Saya sendiri malah nggak bisa main alat musik nih pemirsa ya, tapi yang saya dapatkan adalah pada saat saya mendengarkan lagu-lagu itu, kemudian saya segera ambil handphone saya dan saya rekam suara saya, lalu setelah terkumpul baitnya maupun refnya ataupun kalau ada bridge-nya gitu ya, menjadi satu komposisi ya, kemudian diperbaiki lagi untuk teksnya gitu supaya rhyming dan lain sebagainya. Setelah itu akan kami kirimkan kepada seorang arranger yang ngerti musik gitu kan, lalu kasih tahu ke dia, aku minta warnanya begini begitu. Jadi arrangernya yang akan come up with the music. Jadi saya nggak bisa main musik gitu. Jadi bisanya cuma nyanyi, sama sekarang bisa ngarang lagu. Lagu ini tadi judulnya apa? Tuhan Kau Setia. Oke, pemirsa sekalian, memasuki kuis yang sudah ditunggu-tunggu oleh setiap pemirsa sekalian. Saya kasih pertanyaan yang sangat menarik. Jadi, judul lagu tadi apa yang dinyanyikan oleh Debbie? Sebutkan judulnya apa pemirsa sekalian. Dan
Ada 5 album yang akan diberikan kepada pemirsa kalian sebagai hadiah. Silakan Deb, bacakan. Ya, Apa itu? ya pemirsa, masing-masing dari 5 orang pemenang tersebut akan mendapatkan sebuah CD Your Faithfulness persembahan dari Debbie Katarina, saya sendiri ya, dengan Anugerah Ministries. Pemirsa bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Dan kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Your Faithfulness persembahan dari Debbie Katarina. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Pada umumnya yang berhasil itu justru pemikiran pertama itu bukan monetization dulu. Oh. Jadi mereka hanya ingin Creating sharing. content. Mereka nggak ngerti bahkan hanya ini ya. ingin share. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang digital revolution ya, saya termasuk salah satu orang yang harus berterima kasih karena saya merasa hidup saya jadi dipermudah gitu dengan adanya semua digital shopping, terutama shopping online ya. Karena kalau udah jam 10 kan semua mall udah tutup, padahal baru jam 10 saya tuh sempetnya gitu kan, terus saya mau belanja kemana gitu kan ya. Tapi sekarang karena ada shopping online itu, jadi enak gitu, kapan aja saya sempet gitu bisa meskipun udah malam dan toko udah tutup. Oke, kembali kepada Pak Rudi Ramawi. Ya, tadi kita berbicara mengenai beberapa fase yang terpotong nih Ruth ya. Memang sekarang hidup itu jauh lebih mudah kayaknya dan harga barang jadi signifikan turun, lebih murah gitu. Nah, mungkin bisa diajarkan nggak kepada pemirsa kita, kira-kira tips apa dari expertise Rudi untuk bisa supaya bisnis ini dijual secara dengan metode online lebih efektif, lebih murah tanpa gimmick yang nggak perlu gitu. Silakan. Saya rasa perbedaannya cuma hanya satu perbedaannya dalam hal menjual dalam tanda kutip barang ataupun jasa di platform online itu perbedaannya satu sebenarnya. Yang dijual itu bukan barangnya kalau di platform online. Jadi jangan fokus ke jual barangnya. Yang dijual itu adalah pertama image, gambar. Oke. Ya. Bagaimana memvisualisasikannya. Betul. Kedua, dan kontennya, story-nya. Jadi misalnya kalau misalnya menjual tiket ke Bali, yang dijual itu jangan dipertontonkan tiketnya. Yang dijual itu adalah image Liburannya, Bali, liburannya, pantai, dan kontennya. batok kelapa. Ya, dan kontennya. Seperti hal ya, tadi yang seperti yang Debbie katakan, kalau Debbie melihat sedang membrowsing online shop untuk melihat apapun lah, tas, baju, yang dilihat kan fotonya kan. Betul. Jadi bagaimana kita mempresentasikan konten dari barang ataupun jasa ataupun even konten ministry pun yang kita tawarkan itu penting sekali. Betul. Nah itu poin pertama. Jadi lebih penting daripada barangnya sendiri kadang-kadang. Ya, karena itu yang dilihat orang. Kedua, ingat bahwa mungkin generasi ini generasi serba instan. Jadi the first 3 seconds. 3 seconds. Ya, the first 3 seconds itu penting sekali bahwa kalau dia melihat suatu konten, mau itu dalam bentuk image, gambar, mau itu dalam bentuk teks, apa yang dia baca secara singkat selama 3-4 detik pertama, apalagi video, apa yang dia tonton selama apa yang terjadi secara audiovisual dalam 3-4 detik pertama, itu yang menentukan apakah dia akan skip dan pergi ke konten berikutnya. Dulu kalau kita kuliah nih, diajarin your first 2 minutes, itu akan menentukan orang akan tertarik dengan kamu atau enggak gitu. Nah, pertanyaan saya, kuliahnya tahun berapa, Pak? Masih 19. Jadi kalau kuliahnya pre-internet days, memang seperti itu. Saya juga kuliahnya seperti itu. Nah, jadi sekarang the first 3-4 seconds itu adalah 3-4 seconds. titik di mana si
customer atau penonton potential audience kita itu menentukan apakah dia akan melanjutkan. Suka apa enggak Iya, gitu Akan ya. melanjutkan. Tetapi Gitu. ada fenomena nih, kalau kita tadi bicara tentang bisnis Fenomena tradisional, skip, ya, ya, ya. Ada banyak sekali orang-orang muda yang tiba-tiba jadi jutawan, gitu, dengan perusahaan kickstart-nya, terus kemudian dengan video-video online yang dia tampilkan, monetize dari YouTube dan yang lain-lain. Bisa cerita nggak mungkin tips apa yang bisa diberikan sebelum kita masuk nih, misalnya di bidang rohani dan lain-lain, Oke. untuk orang-orang Secara Iya, umum? betul. Secara umum Bisa monetize dari keuntungan, mendapatkan keuntungan dari online ini. Itu sebenarnya adalah profesi-profesi yang belum pernah terbayangkan di era sebelum internet. Ini profesi Iya. baru ya. Ini profesi-profesi baru Iya. yang dan nanti akan muncul lagi profesi-profesi di masa depan yang mungkin sekarang ini kita nggak Juga nggak bayangkan, tahu. kita Iya. juga nggak tahu itu apa. Nah, profesi ini terjadi karena anak-anak muda ini kemudian mereka itu mengatakan bahwa I will actually contribute to the content of these platforms. Jadi pemikiran pertamanya itu mereka bukan pada umumnya yang berhasil itu justru pemikiran pertama itu bukan monetization dulu. Oh. Jadi mereka hanya ingin Creating sharing. content. Mereka nggak ngerti bahkan hanya ini ya. ingin share. Kalau mereka Misalnya, bisa dapat keuntungan. Kalau gitu. saya ngerti cara makeup yang bagus, saya hanya ingin share kepada dunia bahwa ini loh yang saya lakukan. Jadi mereka share dan yang mereka lakukan adalah mereka konsisten terus-menerus membuat konten. Nah, sepanjang jalan Banyak yang konten like. yang tadinya mungkin kelihatannya hanya biasa-biasa Biasa. saja, mereka they get better. Ternyata ada Terus. fans-fans yang ada genre-genre yang terbentuk gitu. bener, Ya. dan semakin lama semakin bagus apa yang mereka lakukan. Nah, itulah yang kemudian di follow oleh banyak orang, di like oleh banyak orang, dan kemudian menjadi audience base mas mereka. Setelah menjadi audience base untuk mereka, itu baru kemudian bisa dimonetize. Jadi kuncinya adalah konsisten. Apapun yang menjadi expertise-nya mereka, apapun yang ingin mereka share, itu pasti diawali dengan video yang sangat biasa-biasa saja. Tapi over time, asal kita terus-menerus memproduksi materi itu, Iya, itu dan akan dikembangkan. Iya. akan ketemu gitu loh. That's Bagaimana right. kalau kita melihat dari sisi pelayanan, bisa nggak pengabaran Injil dilakukan secara digital juga? Bisa dan memang sudah dilakukan. Ya. Jadi Alkitab online, kemudian konten-konten yang berhubungan dengan ministry itu sekarang memang didistribusikan melalui platform online. Ya, ya. Jadi tinggal kontennya itu packagingnya seperti apa. Nah, bisa nggak kasih Sekali saran lagi dikit tips. gitu Iya, ya, betul, tips ya. gitu gimana untuk supaya kami atau orang-orang di luar sana gereja-gereja yang Iya. masih mempertahankan sikap tradisionalnya gitu. Oke, mungkin satu hal adalah durasi. Itu yang sangat praktis ya, Oke. durasi suatu konten. Durasi konten di platform digital, apalagi platform mobile, Ya. itu biasanya itu sebutannya gini, durasinya itu adalah snack size. Jadi jangan full duration, misalnya khotbah khotbah 45 menit 45 gitu. full gitu ya. Itu mungkin pasti akan ada yang nonton. Walaupun ada yang nonton, Pasti ada yang nonton, tapi tetapi jumlahnya peminatnya mungkin juga sangat lebih sedikit. sedikit. Oke. Ataupun kelihatannya banyak yang nonton, Iya. tapi yang nggak ditonton secara full. Ya toh sebenarnya nggak akan sampai juga kalau nggak ditonton secara full. Betul. Jadi lebih baik pada saat kita mendesain konten itu, kita memikirkan durasinya itu yang lebih snack size untuk platform mobile. Berapa digital menit mobile. masih oke? Itu rata-rata rata-rata dunia sekarang itu 2,5 menit. 2,5 menit. Rata-rata. Oh, khotbah apa 2,5 menit? Nah, itu challenge-nya. Jadi 2,5 menit 160 karakter. Kalau video 2,5 menit, Iya, iya. kalau dalam bentuk teks 160 karakter. Oke. 160 karakter. Wow. Satu tweet kan. Iya, Satu iya. tweet. Ya, jadi Itu pendek banget. itulah yang menjadi sebenarnya challenge-nya dalam hal ministry on the digital platform. Karena kalau kita mau menjangkau terutama anak-anak muda Betul. yang ada di dunia Betul. ini, Ya. memang harus mau adapt. Ya. Kita akan lanjut dengan sesuatu Thank you. yang lain. Ya. Pemirsa sekalian, ini menarik sekali, terutama Anda para hamba Tuhan. Bagaimana dengan paradigma Anda? Firman Tuhan mengajarkan tentang musim loh dalam kehidupan. Bahwa dalam kehidupan kita ada season, ada musim. Nah, pada waktu kita mau menjangkau kepada orang-orang muda ini, kita akan belajar lagi nanti lebih dalam lagi dari Pak Rudi Ramawi. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita bisa berubah dan kita mengadaptasikan pelayanan kita untuk masuk ke sana. Dan juga tentunya tentang keluarga kita. Ya, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Menyajikan Menyajikan konten-konten program ini. rohani. Artinya gini, Probabilitas untuk seseorang bisa menemukan Tuhan dalam dunia rohani ini harus di-quote nih, Iya. Rudi Ramawi.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Oke, pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami dalam Digital Revolution. Dan kita kembali lagi berbicara dengan Pak Rudi soal pelayanan nih, Pak Rudi ya. Online gitu ya. Nah, apakah media Kristen ini ataupun khotbah juga harus bertarung dengan semua sekarang yang udah tanpa batas nih, tanpa tembok nih? Silakan. Satu hal yang perlu kita tekuni dalamnya adalah gini, dunia sekuler itu sangat rajin memproduksi konten dalam segala format, image, video, teks, sangat rajin. Ya. Nah, satu-satunya cara untuk bisa agar porsi probabilitas bahwa orang itu bisa menemukan Tuhan melalui konten media digital itu adalah bahwa para pelaku ministry di seluruh dunia itu lebih giat lagi menyajikan konten-konten rohani. Artinya gini, probabilitas untuk seseorang bisa menemukan Tuhan dalam dunia rohani ini harus di-quote nih, Rudi Ramawi. Iya. Karena itu it's all about probability kan. Iya. Karena pada saat orang browsing sesuatu berita tentang dunia pun sebenarnya itu bisa kemudian di-link dengan firman Tuhan. True. Ya. Asal kita tahu caranya, dan jadi kita tidak harus berteriak bahwa ini adalah firman Tuhan, tapi justru kita link dengan apa yang dibaca oleh. So we are talking about quantity, not quality. Quantity and quality, karena karena quantity, quality, and how we package it. Karena kalau misalnya sekarang ini kalau kita berkutat dengan cara-cara yang misalnya sermon yang panjang-panjang itu untuk bertarung dengan untuk mengcapture audience di awal saja itu udah mungkin sulit. Betul. Karena komitmen untuk menonton video 45 menit di on your mobile phone itu susah banget untuk generasi sekarang itu komitmen yang luar biasa. Iya, Itu beda sekali dengan kita disuruh duduk 45 menit dengerin khotbah di gereja. Itu beda sekali. Untuk mereka itu komitmen yang luar biasa. Sedangkan mereka bisa mendapatkan gratification dengan hanya menonton video 2,5 menit tentang the latest fashion trend, the latest music, the latest news. Jadi untuk menjadi relevan, tujuannya sebenarnya hanya untuk menjadi relevan kan. Nah, bisa dikasih tips nggak mungkin ya? Itu. Untuk sebuah pelayanan, kira-kira harus posting satu hari berapa kali gitu? Memenangkan probabilitas. Itu nggak ada rumus ya, Pak. Tetapi saya rasa kalau kita misalnya memang yang ditargetkan adalah pengguna internet yang aktif yang tadi rata-rata saja 5 jam gitu, apalagi anak muda pasti lebih daripada itu. Itu ya bayangkan saja setiap kali mereka pegang ini, ya pasti mereka akan punya pilihan mau browsing yang mana gitu. Nah, dalam timeline-nya mereka di sosial media kan ada timeline-nya itu, baik mau ini Instagram, di Facebook dan sebagainya. Dalam timeline-nya mereka yang keluar itu paling sering itu apa? Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang keluar lebih sering itu adalah konten yang memang positif tentang kerajaan Tuhan, tentang kehidupan, tentang kebenaran. Tapi apakah relevan kalau kita mengatakan bahwa setiap kali keluar konten itu ini tentang kerajaan Tuhan, ini tentang kerajaan Tuhan? Apakah tidak lebih bisa mengcapture audience yang lebih luas lagi apabila itu justru di-link dengan konten-konten yang pada saat dilihat pertama itu sebenarnya konten yang dunia yang sekuler gitu loh. Tapi misalnya tentang it can be about anything. I think topik-topik seperti fashion pun sebenarnya kalau mau di-link itu bisa mintanya sama orang. Mau topik tentang musik itu bisa di-link dengan firman Tuhan sebenarnya. Gitu. Musiknya betul. Mungkin pertamanya mungkin bukan musik rohani, tapi kemudian bisa di-lead masuk ke situ. Nah, jadi banyak lah ya kesempatan yang ada. Gitu. Dan yang memanfaatkan itu adalah orang di dunia sekuler yang namanya bisa melink satu konten tentang kalau orang menulis suatu artikel tentang suatu tempat wisata itu banyak dipakai oleh online travel company untuk kemudian di link masuk ke
tempat mereka untuk bisa membeli tiket pesawat ataupun booking hotel. Prinsip seperti itu. Jadi harus Misalnya- melihat jauh ke depan, lebih ke Iya. depan dengan Dan lebih berani Iya, justru nyemplung ke dunia sekuler. Jadi justru. benar-benar waktunya sekarang untuk agresif, nggak bisa Nyemplung ke dunia sekuler bersemu-semu gitu ya. Iya, nyemplung Iya, ke dunia iya, sekuler. iya. Dan justru bekerja sama kalau dalam tanda kutip dengan dunia sekuler dalam mengembangkan konten sehingga konten yang begitu banyak di dunia sekuler itu kemudian bisa di-link ke konten-konten yang Menarik, yang- menarik. Wah, ini PR buat para hamba Jadi, Tuhan. Ini tantangan buat kita semua. Jadi jangan membedakan ini Iya. konten Udah nggak zaman, udah rohani, nggak zaman. ini Iya. konten sekuler, Iya. tarik dibuat tembok. Nah itu justru membuat Malah nggak menarik. tingkat relevansinya menjadi turun. Ya. Oke, ya kita akan lanjut. Nah, tapi sebelum kita take a break, pemirsa, ada seorang saudari dari Papua yang mengirimkan praise report karena doa sudah dijawab ya. Seorang saudari dari Papua mengirimkan praise reportnya dan berkata, "Shalom, terima kasih atas dukungan doanya. Akhirnya setelah 3 tahun bapak saya yang tidak bisa berjalan, hari ini bisa berjalan dan mengikuti ibadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati." Ya, pemirsa sekalian, masih adakah pergumulan yang Anda hadapi, yang Anda perlu untuk didoakan ya, atau membutuhkan nasihat konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Pengetahuan saja tidak akan memberikan hikmat kepada seseorang. Tetapi pengetahuan yang dilandasi dengan nilai kebenaran, ini yang akan menjadi hikmat. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Digital Revolution di Good News Program. Kembali kepada Rudy Ramawi. Nah, kalau kita bicara tentang Digital Revolution yang mempengaruhi kehidupan keluarga, ini banyak orang tua di luar sana yang mungkin juga mengeluh gitu ya. Mereka merasa saat ini itu udah nggak bisa connect lagi sama anak-anaknya, udah nggak tahu gimana caranya menjangkau kepada anak-anak tersebut. Mereka kalau pulang sekolah hanya mengunci dirinya di dalam kamar gitu kan. Mereka nggak bisa ngomong yang enak, nggak bisa berinteraksi sama anak-anaknya. Mungkin Rudy bisa kasih masukan. Ya mungkin kalau saya yang dimintai, ya saya cukup sering dimintai juga pendapat bagaimana menghadapi Atau pertanggungan jawab. ya karena saya juga mempromosikan penggunaan internet dulunya. Nah sebenarnya kalau saya bertanya lagi kepada orang tuanya tersebut, apakah justru orang tuanya itu men-set suatu ekspektasi anaknya itu harus berperilaku seperti apa berdasarkan standarnya mereka yang mereka tahu dari apa yang mereka pelajari dari orang tua mereka Dari abad 20. sebelumnya. Gitu. Iya. Nah, karena kalau memang ekspektasinya seperti itu mungkin standar itu, ekspektasi itu sudah menurut dari sudut pandang anaknya itu sudah tidak relevan lagi. Jadi itu dulu. Nah, kalau sudah bisa mengadjust ekspektasi itu, ya saya mengambil contoh ini yang saya sendiri praktekkan. Kalau dengan anak remaja saya, ya saya harus bisa berbicara bahasa online gamesnya dia. Nah, kalau yang punya anak remaja, pertanyaan saya, tahu nggak League of Legends itu apa? League of Legends itu online game yang dimainkan oleh 2 miliar anak di seluruh dunia. 2 miliar. Jadi ya kita harus mau nggak mau untuk menjadi relevan dengan mereka, untuk bisa berbicara dengan mereka seperti ini, ngobrol dengan mereka. Ya kita harus tahu dunia mereka. Kita Jadi harus mau belajar. yang diomongin gamenya dulu tuh. We serve them, not they serve our expectation. Ini sama perilaku dengan CEO tadi itu ya. Iya, jadi we serve them. Karena kalau we expect them to serve our expectation, itu nggak akan pernah ketemu. Yang terjadi ya itu menutup kamar, benar-benar menutup diri di kamar. Jadi
kita ya jadi tahu tentang online games yang mereka mainkan. Saya dengan anak saya yang kecil, dengan Davinia, saya membuat online music playlist bareng-bareng gitu loh. Jadi saya tahu lagu-lagu yang dia senangi di appsnya kita bikin barengan playlistnya, ini lagu yang dia senangin, ini lagu yang dia disenengin, kita bikin playlist bareng, kita dengerin musik bareng. Karena saya tahu dia suka dengerin, kalau saya nggak bikin itu, dia akan melakukan sendiri juga. Dia kan bikin playlist sendiri. Nah, kalau dia bikin playlist sendiri tanpa saya terlibat, ada banyak lirik-lirik yang mungkin saya kan nggak tahu apa yang appropriate buat mereka. Iya. Lebih baik saya tahu, lebih baik saya belajar. Jadi saya tahu sekarang lagu-lagu yang digandrungi oleh anak perempuan umur 6 tahun, ya saya tahu Justin persis. Bieber ya? Lebih banyak dari itu. Jadi dari situ kita justru bisa lebih, istilahnya setelah menjadi relevan, kita bisa lebih istilahnya memperkenalkan misalnya lagu-lagu rohani kepada mereka. It can be in the same playlist. Saya nggak mau bikin dengan anak saya itu bikin ini playlist lagu rohani, ini playlist lagu dunia. Ngapain? Malah kalau kayak gitu kan mereka akan nanti ini buat dengerin hari Minggu aja ya. Saya nggak mau orang saya maunya justru terekspos-nya setiap hari menjadi bagian dari kehidupan mereka. Online game juga seperti itu. Anak-anak yang saya jadi tahu online game karena saya harus bisa berbicara dengan anak saya yang besar, dan kemudian setelah itu dari situ pembicaraannya bisa berlanjut ke Hal-hal yang konten lain yang dia lihat di internet, bisa berlanjut ke hal-hal misalnya setelah pada saat dia growing up, konten-konten tentang seksualitas dan sebagainya, itu pun dibahas gitu dibahas, ya, supaya mereka tahu bagaimana menggunakan online media secara bertanggung jawab gitu ya. Lebih baik dibahas daripada enggak. Kalau anaknya masih kecil itu masih bisa dibuat parental control. Betul. Di setiap apps itu ada parental control. Itu masih lebih mudah kalau masih kecil. Nah, dengan sering anaknya beranjak lebih dewasa, parental control itu kan dia bisa off-in sendiri gitu. Jadi nggak, yang satu-satunya cara adalah kita nyemplung barengan dengan dia. Gitu. I see. Wow, good, amazing. Yeah. Good. Well, Rudy, thank you so much for your time. Thank you so much. Sangat diberkati. Saya juga Very inspirational. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ya, oke. Oke, Thank you, puji Tuhan. Thank you. Pemirsa sekalian, kita semua belajar sesuatu pada hari ini ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Ada nggak firman Tuhan berbicara tentang teknologi? Kita buka bersama-sama daripada kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, ternyata firman Tuhan berbicara loh pemirsa sekalian tentang zaman ini. Memang tidak spesifik di sana dituliskan tentang abad 21 tahun 2016 atau 2020. Tetapi ada dua karakteristik yang sangat penting yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama adalah di sana dikatakanlah bahwa banyak orang akan menyelidikinya. Ya, dan pada saat ini kita tahu bahwa pengetahuan akan bertambah. Tahukah pemirsa sekalian bahwa kalau kita mau dikatakan, kita nggak perlu sekolah, bahkan anak kita nggak perlu sekolah ke sekolah institusi yang saya bisa dikatakan klasik gitu ya, atau zaman dulu, untuk belajar tentang mendapatkan pengetahuan tentang matematika, tentang ilmu alam, tentang sains, tentang geografi. Semuanya dapat didapatkan dari internet, dari Google, dari Yahoo dan yang lain-lain, dari Facebook. Tetapi ini berbicara masalah wisdom, pemirsa sekalian. Saya melihat bahwa pengetahuan saja tidak akan memberikan hikmat kepada seseorang. Tetapi pengetahuan yang dilandasi dengan nilai kebenaran, ini yang akan menjadi hikmat. Firman Tuhan berbicara hikmatlah yang akan membuat kita kaya. Kaya di sini tidak berbicara melulu mengenai jumlah nominal aset kekayaan. Tetapi bagaimana seseorang bisa berpikir, mengetahui apa itu yang benar dan salah. Itu kekayaan pemirsa sekalian. Bagaimana kita tahu tentang makanan dan memilih makanan apa yang sehat buat tubuh kita, itulah hikmat, itulah kekayaan. Bagaimana kita mengetahui ilmu tentang menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi anak yang baik, orang tua yang baik. Tetapi kalau kita nggak punya nilai kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, maka pengetahuan itu tidak akan pernah menjadi hikmat. Dan yang kedua di sana dikatakan bahwa pada waktu pengetahuan ini bertambah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, actually ini lebih jelas karena dikatakan di sana, many will travel immensely and knowledge shall increase. Ada dua kata-kata di sana, yaitu travel immensely. Pada akhir zaman ini atau pada zaman sekarang, tadi saya katakan selama talk show bahwa jarak antara negara-negara ini semakin lama semakin seakan-akan berkurang, shrink gitu ya, menyusut. Kita mau pergi ke Singapura, kita mau pergi ke Hong Kong, atau lebih jauh lagi kita mau pergi ke Eropa, kita mau pergi ke Amerika. Lambat laun biayanya pun lebih murah, lebih gampang. Bahkan kita nggak perlu ke beberapa negara, kita nggak perlu
apply visa secara konvensional, kita punya e-paspor, kita cuman daftar online, kita udah dapat visa atau permit, atau kita dapat visa on arrival, dan ini lebih gampang sekali. Nah, pemirsa sekalian, berarti ini ada tuntutan pada akhir zaman ini, dikatakan bahwa sekaranglah salah satu musim yang Tuhan bukakan, seperti yang Tuhan tulis di dalam kitab Daniel ini, mungkinkah sekarang waktunya untuk kita berubah? Berbicara mengenai 3 hal, para pengusaha atau para business owner, pelaku bisnis, mulailah berdoa untuk meminta hikmat Tuhan bagaimana caranya Anda beradaptasi, berbicara dengan customer-customermu yang sekarang mulai online atau technology oriented. Kalau enggak, Anda akan pasti musnah. Kedua, berbicara kepada para hamba Tuhan sesama rekan-rekan hamba Tuhan yang terkasih. Mungkin mungkin beberapa gereja masih berkata Anda nggak boleh bawa Alkitab dalam bentuk handphone. Ini udah nggak relevan. Bapak-bapak atau ibu-ibu hamba Tuhan yang terkasih. Karena kita nggak mungkin bisa mengontrol behavior manusia. Kita nggak bisa samaratakan bahwa Tuhan Yesus berbicara masalah esensi hati. Hati tidak berbicara melulu tentang tampak luar. Memang tampak luar ini seringkali diperlukan. Tetapi percuma kalau kita bawa Alkitab dalam bentuk physical buku, tetapi dalam hidup sehari-hari mereka tidak melakukan apa yang firman Tuhan itu katakan. Nah, di sini diperlukan bagaimana seorang hamba Tuhan bisa memberikan pengertian, wawasan, keseimbangan bahwa Tuhan berbicara masalah buah roh, bukan tentang karunia saja. Diperlukan keseimbangan antara karunia dan antara buah roh. Nah, ini pemirsa sekalian, hamba Tuhan yang terkasih, untuk kita harus mau berubah dalam hal ini. Tadi Pak Rudi berbicara banyak tentang konten-konten rohani. Dan kemudian yang ketiga tentang parenting style. Kita juga harus mau berubah. Nah, saya berdoa melalui acara Good News program hari ini yang cukup singkat. Masih banyak lagi yang perlu kita angkat. Nanti kami akan berusaha di episode-episode ke depan. Kami akan berusaha untuk mengangkat hal-hal seperti ini. Supaya membuat kita belajar bersama-sama menjadi lebih relevan. Tetapi saya berdoa biarlah melalui acara singkat ini kita sudah belajar bersama-sama. Dan sekarang waktunya kita berdoa. Nah, kita tahu kalau kita berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat buat kita. Mungkin banyak daripada kita masih perlu belajar, termasuk daripada saya dan Debbie. Kita masih perlu belajar dalam banyak hal. Tetapi kalau kita belajar daripada Tuhan, ini adalah guru yang terbaik. Dan dia sanggup memberikan hikmat yang akan merubah cara pandang kita dan perilaku kita. Apakah Anda diberkati dengan acara hari ini? Maukah Anda berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Mereka yang tahu bahwa mereka perlu berubah dalam dunia digital ini, Tuhan. Pada era ini, Tuhan, biarlah hikmat-Mu tercurah. Tuhan, kami serahkan setiap keluarga, setiap gereja, setiap pelaku bisnis di luar sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pemirsa, terimalah berkat, terimalah hikmat, terimalah damai sejahtera daripada Tuhan akan menyertai, mengequip saudara. Dan apabila ada dari saudara yang sakit, hari ini juga saya berdoa buat kehidupan Anda. Sakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkat kasih karunia melalui bilur-bilur Yesus, aku ucapkan kesembuhan pada sakitmu dan pemulihan daripada kehidupan suami istri, orang tua anak, dan dalam bisnis saudara. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya. Katakan Amin. amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami harap pemirsa diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio ini. Ya pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami. Terima kasih. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. memberkati.